Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara bongkar servis pasang throttle body pada Vario 150. Pertama-tama kita siapkan obeng untuk membuka 4 buah baut pada penutup tangki. Kita gunakan obeng plus PH2 ya. Kita buka juga untuk bagian pengunci pada cover mesinnya ya, ada 2 buah baut. Kita gunakan kunci T10 untuk membuka baut penahan joknya ya, box joknya. Kita buka untuk ketiga buah bautnya. Lalu kita buka untuk bagian klip ya, pengunci kabel soket full pumpnya. Kita buka untuk bagian joknya. Lalu kita tarik untuk bagian cover mesinnya. Kita siapkan kunci T10 ataupun ini kunci T8 untuk membuka dudukan injektor. Kita buka, ada 2 buah baut pengunci injektor. Kita tarik perlahan. Lalu kita buka untuk bagian soketnya. Injektor pun sudah kita lepas. Kita buka untuk bagian klem ataupun selang filter udara ya. Kita siapkan kunci T10 untuk membuka kedua buah baut 10 menggunakan 10T. Kita buka untuk bagian manifoldnya. Lalu kita tutup menggunakan lap ya untuk bagian lubang intake-nya agar tidak ada kotoran masuk ke dalam situ ya. Lalu kita cungkil seperti ini perlahan saja. Dan throttle body pun sudah terlepas dengan selang filter udara. Kita gunakan kunci pas 12 untuk membuka pengancing pada kabel gas. Ada 2 buah mur ya, ini kita kendorkan saja, tidak usah kita lepas. Kita kendorkan seperti ini. Lalu kita tarik dan throttle body pun sudah kita bongkar. Kita buka semua soket-soket ataupun sensor-sensornya ya menggunakan kunci L bintang. Ini sensor ISC, sensor TP kita bongkar semua ya. Karena kan ini kondisi kebersihan Vario ini sangat mengkhawatirkan. Jadi kita bongkar semua sensor-sensornya. Kita cek satu persatu bagian ataupun komponen-komponen pada throttle body ini. Kita tarik untuk bagian sensor TPS-nya ya. Kita buka juga ini untuk bagian idle air screw-nya. Lalu kita buka untuk ataupun pisahkan antara throttle body dan manifold gunakan kunci T8. Kita injak kuncinya, kita putar throttle bodinya. Dan baut 8 pun ini sudah terbuka ya, ada 2 buah. Ada 2 buah baut. Bisa kita lihat ini kotor sekali teman-teman. Kotor hitam seperti ini. Kita pisah-pisahkan untuk bagian seal-sealnya ya. Apabila kita cuci tidak akan mengembang ataupun rusak ya bila terkena bahan bakar ataupun carbo cleaner. Kita cek satu persatu untuk bagian komponen-komponennya. Dirasa sudah cukup melakukan pengecekan, lalu kita lakukan pembersihan ya. Kita gunakan carbo cleaner, kita semprot-semprot ini bagian manifoldnya. Bisa kita lihat ini rontok semua untuk bagian kotoran-kotorannya ya. Apabila menggunakan bensin ini tidak akan luntur ya. Ini untuk bagian yang berkerak seperti ini, bisa kita lihat ini sampai hitam seperti ini. Lanjut kita kuas-kuas ya semuanya, bagian luar ataupun dalam kita kuas-kuas. Bila perlu kita sikat sekalian teman-teman, kita sikat seperti ini agar pembersihan lebih maksimal. Kita sikat-sikat menggunakan sikat kawat ya, ini sikat kawat tembaga ya. Kita semprot-semprot kembali untuk bagian manifoldnya menggunakan carbo cleaner. Dirasa sudah cukup, kita simpan. Lalu kita semprotkan untuk bagian injektor seperti ini. Kita semprotkan secukupnya saja seperti ini. Kita semprot-semprot bagian ebonitnya menggunakan carbo cleaner juga. Kita semprot-semprot. Lalu masuk ke bagian throttle body, kita semprot-semprot untuk bagian lubang-lubangnya ya, kita semprot semua. Kita semprot semua untuk bagian lubang-lubang pada injektor ini ataupun throttle body ini ya.
Langsung kita kuas-kuas semuanya agar pembersihan lebih maksimal. Kita kuas-kuas bagian throttle bodinya, kita kuas-kuas semua ya. Kita kuas-kuas seperti ini, luar dan dalam kita kuas-kuas semua. Lalu kita semprot kembali untuk bagian throttle bodinya. Lubang-lubangnya ya, jangan sampai terlewat, barangkali ada kotoran-kotoran yang tersumbat. Lalu kita cek ya, katupnya kita cek, kita buka seperti ini, langsung kita semprot kembali. Kita semprotkan secara menyeluruh. Dirasa sudah cukup, kita lap-lap seperti ini ya. Kita lap-lap untuk bagian throttle bodinya. Kita lap-lap seperti ini. Gunakan lap yang bersih ya. Kita lap-lap untuk bagian seal-sealnya. Ini banyak pasir-pasirnya di sini ya. Langsung kita rakit ya. Kita pasangkan seal pada throttle bodinya yang seperti ini. Usahakan yang pas ya. Lalu kita pasangkan, kita rakit bagian manifoldnya. Kita rakit, siapkan baut 8-nya. Kita putar dulu seperti ini, kita paskan. Apabila sudah pas, kita gunakan kunci T8 ya. Kita kencangkan secukupnya saja teman-teman. Kita kencangkan seperti ini, secukupnya ya. Lalu kita lap-lap kembali, kita lap-lap terus ya teman-teman, karena ini kotor sekali untuk bagian throttle bodinya. Lalu kita pasangkan sensor ISC-nya ya, ini sensor ISC kita pasangkan seperti ini. Ada 2 buah baut, ada bosnya ya, ini untuk bagian sensor ISC, jangan sampai terbalik. Tidak mungkin terbalik sih, ini untuk bagian sensor ISC bautnya pendek ya, untuk bagian sensor TP bautnya panjang. Langsung kita kencangkan ya, seperti ini, kita kencangkan secukupnya saja. Lalu kita ganjal seperti ini ya untuk bagian sensor TP nya. Kita tekan, kita goyang-goyang seperti ini sedikit demi sedikit. Lalu kita pasangkan untuk bagian bautnya ya. Kita pasangkan untuk bagian bautnya, kita paskan. Ini seperti ini sudah masuk teman-teman. Langsung kita kencangkan secukupnya ya. Lalu kita pasangkan untuk bagian o-ring ataupun seal pada injektor. Kita pasangkan bagian injektor dan dudukannya. Kita pasangkan kedua buah bautnya, baut 8. Kita kencangkan menggunakan kunci T8. Kencangkan secukupnya teman-teman. Lalu kita pasangkan, ini ada spring ya, idle air screw-nya, kita bagian dratnya kita kasih oli sedikit saja. Langsung kita pasangkan seperti ini. Kita gunakan obeng setting ataupun obeng min kecil. Kita pentokkan lalu kita buka ya, kita buka sedikit demi sedikit seperti ini. Kita pasangkan bagian seal pada ebonitnya, atas dan bawahnya ya, ini kita pasangkan seperti ini. Dan pembersihan throttle body ini pun sudah beres ya. Lalu kita pasangkan untuk bagian kabel gasnya, kita pasangkan seperti ini. Kita kasih oli ya, ini untuk bagian drat-drat murnya agar memudahkan kita untuk mengencangkan mur ini. Kita gunakan kunci pas 12 ya. Kita gunakan kunci pas 12, kita kencangkan untuk bagian kabel ataupun tali gas ini. Kencangkan secukupnya. Lalu kita pasangkan pada karet filter udaranya seperti ini ya. Kita pasangkan seperti ini. Lalu kita paskan ya. Kita paskan ebonit dan manifoldnya. Lalu kita pasangkan kedua buah baut 10-nya. Kita siapkan kunci T10. Lalu kita pasangkan untuk bagian throttle body ini. Kencangkan ataupun pasangkan secara perlahan ya. Kita kencangkan secukupnya. Lalu kita colokkan ya, ini alat tekanan full pump ya, tekanan rotak. Sekalian kita cek untuk tekanannya ya.
Tekanannya normal di 40 PSI ya. Kurang sedikit ataupun lebih sedikit tidak masalah. Lalu kita tes hidup motornya ya. Nah, ini kita sudah tes hidup motornya, responsif kembali, Samsung normal. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.